Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket khusus untuk para pemula ya. Di sini saya tidak menggunakan teknik cubit, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang lagi belajar membuat buket ya. Dan buket ini hanya menggunakan 2 lembar kertas selofan saja. Ini mudah banget, teman-teman pasti bisa. Yuk ikuti tutorialnya. Yang pertama kita akan belajar membuat pegangan buket dulu ya. Di sini saya sediakan styrofoam ukuran 7 kali 3 cm. Kemudian untuk ketinggian kardusnya ini 20 cm ya teman-teman. Nah, untuk kardusnya kita kasih garis bayang dulu menggunakan cutter agar lebih mudah saat kita melipat kardusnya ya. Kemudian antara styrofoam dan kardusnya ini kita rekatkan menggunakan lem lilin atau lem tembak seperti ini. Dan jangan lupa untuk bagian bawah kita tutup juga ya menggunakan kardus. Dan untuk hasil pegangan yang kita buat kurang lebih seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan untuk isian buketnya. Di sini saya gunakan bunga matahari. Daunnya tidak saya pakai ya, jadi saya sisihkan. Kemudian ini ada bunga kaspea kering dan bunga baby bread kering seperti ini ya. Untuk isiannya teman-teman bisa sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan bahan yang ada atau yang teman-teman punya ya. Ini untuk bunga kaspeanya saya ambil beberapa saja. Selanjutnya untuk bunga keringnya ini kita sambung menggunakan lidi ya teman-teman ya. Karena memang untuk batangnya itu kurang panjang ya, jadi bisa kita bantu menggunakan lidi agar memudahkan kita saat menancapkan isian buketnya ini ke styrofoam handle buketnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal kita tancapkan aja semua isian buketnya. Untuk bunga mataharinya ini saya tancapkan di bagian tengah seperti ini, kemudian bisa disusul dengan isian buket yang lain. Kalau udah, tinggal kita wrapping ya. Di sini dari 1 lembar kertas saya potong menjadi 2. Dari setengah lembar ini kita potong menjadi 3 bagian. Nah, cara potong saya seperti ini. Nah, ini sudah menjadi 3 bagian ya. Kita sisihkan 1 potongan yang tengah tadi, dan ini 2 potongan ini akan kita gunakan untuk layer yang pertama. Seperti di pola potong yang sudah saya sediakan, itu ada angka 1, berarti potongan itu yang ada angka satunya itu kita gunakan untuk layer yang pertama ini ya teman-teman. Untuk bagian ini atau sisa potongan yang kecil ini kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah. Seperti ini, bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin saja agar lebih praktis dan lebih cepat. Kemudian untuk 2 potong ini kita posisikan seperti ini ya. Jadi saya posisikan menyilang, tapi terserah teman-teman saja ya. Lalu ini saya tambahkan tile salju agar kesannya lebih manis dan lebih mewah ya. Ini bisa kita potong, kita sesuaikan saja ukurannya. Lalu untuk bagian bawah ini sengaja saya lipat, saya sesuaikan dengan ukuran pegangan buket kita ya. Saya lipat seperti ini, kita kunci menggunakan lem lilin ya. Kemudian tinggal kita rekatkan pada pegangan buket kita. Di sini saya merekatkannya menggunakan selotip bening ya teman-teman ya. Saya gunakan selotip merek Naci. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil setengah lembar sisanya tadi, kita potong juga menjadi 3 bagian sama besar. Jadi saya potong dulu. Kita sisihkan untuk bagian yang tengah, dan untuk 2 potongan ini akan kita gunakan untuk layer yang kedua ya. Seperti di pola potong itu ada angka 2, berarti itu pola potong yang kita gunakan untuk layer yang kedua ini ya. Untuk ukurannya kita sesuaikan saja ya. Kalau sekiranya kertas bagian bawah itu terlalu sisa banyak, bisa kita potong saja. Lalu ini saya lipat dengan lipatan letter L seperti ini atau lipatan single. Lalu tinggal kita rekatkan ya teman-teman ya, tanpa mencubit atau meremas selofannya ya. Untuk posisinya bisa sejajar dengan selofan yang pertama tadi, atau bisa dibawa sedikit lebih maju ya. Kalau punya saya ini saya bawa sedikit lebih maju, tapi dikit aja ya teman-teman ya. Karena kalau dibawa terlalu maju untuk bagian bawah itu nanti buket kita tidak bisa melebar ya teman-teman. Usahakan untuk ketinggian dari layer kanan dan layer kiri sama ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tidak saya remas ya. Selanjutnya untuk 2 potongan yang bagian tengah tadi, ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Posisinya seperti ini. Untuk ketinggiannya kita sesuaikan saja. Kita kasih selisih kisaran 3 cm dari layer yang kedua tadi ya. Kemudian ini untuk layer yang ketiga ini, karena besarnya ternyata masih ada selisihnya ya, kita samakan terlebih dahulu.
Kemudian bisa kita lipat dengan lipatan double ya. Cara melipat double seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita serongkan ke atas seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya sama. Kalau udah, ini bisa kita kunci dulu menggunakan selotip agar lipatannya tidak terlepas. Kemudian langsung kita rekatkan saja ya, seperti ini. Untuk posisi bagian bawah ini lebih maju daripada layer yang kedua tadi ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian tinggal kita rekatkan aja menggunakan selotip dan untuk sisanya kita bawa ke belakang. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan. Jadi untuk posisinya memang untuk bagian bawah itu sedikit lebih maju dari layer yang kedua ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut, sebelum kita ke layer selanjutnya, ini jangan lupa kita beri kertas tisu terlebih dahulu. Dari satu lembar kertas tisu saya potong menjadi 3 potongan memanjang seperti ini. Kemudian saya potong lagi ya, menjadi 3. Jadi total dari satu lembar ada 9 potong ya. Dan di sini saya hanya menggunakan 3 potong saja. Untuk cara lipatnya seperti ini, gampang banget. Teman-teman bisa perhatikan di tutorial. Kemudian ini tinggal direkatkan menggunakan selotip ataupun lem lilin. Saya ulangi sekali lagi ya, jadi dilipat seperti ini, lalu kita remas-remas kayak gini. Kalau teman-teman nggak punya kertas tisu, teman-teman bisa menggantinya menggunakan kertas spunbond atau kertas selofan juga ya. Lalu kita ambil satu selofan lagi, kita potong menjadi 2 bagian. Lalu dari setengah potongan ini kita akan potong lagi, tapi ini untuk potongannya kita sesuaikan saja ya. Dan ini untuk layer yang keempat, jadi memang kita sesuaikan aja. Untuk ketinggiannya kita beri selisih kisaran 3 cm ya dari layer yang ketiga tadi. Ini saya potong lalu saya lipat dengan lipatan letter S seperti ini ya. Kenapa disebut letter S? Karena memang kalau dilihat dari atas itu seperti huruf S ya. Untuk lipatannya, untuk lipatan depan itu lebih rendah daripada lipatan yang belakangnya ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman posisinya, usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Kalau udah bisa kita kunci dulu menggunakan selotip untuk bagian bawah agar nanti tidak bergeser ya untuk lipatannya. Lalu tinggal kita rekatkan aja. Nah ini untuk perekatannya sudah masuk di handle depan ya teman-teman ya. Ini kita rapikan dulu sebelum kita rekatkan. Kalau tatanannya udah pas, ini bisa kita kunci atau kita rekatkan menggunakan selotip bening ya. Untuk bagian belakang juga kita kunci seperti ini. Jadi ini memang tidak menggunakan teknik cubitan ataupun teknik remas-meremas ya teman-teman ya. Jadi langsung kita rekatkan seperti ini. Dan meskipun tidak menggunakan teknik cubit atau teknik remas ya, ini untuk buket kita juga bisa gembul ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Usahakan untuk ketinggiannya sama ya antara layer kanan dan kiri agar buet kita terlihat lebih simetris dan lebih cantik. Selanjutnya untuk sisa potongannya ini langsung kita potong aja menjadi 2 bagian ya. Karena ini untuk ukurannya pas banget ya teman-teman ya. Jadi ini langsung bisa kita gunakan untuk layer yang terakhir. Untuk cara lipatnya juga sama. Ini saya lipat dengan lipatan letter S. Lipatan paling depan itu lebih rendah daripada lipatan belakangnya ya teman-teman. Seperti ini. Kalau lipatannya udah pas, ini bisa kita kunci dengan selotip. Baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Kita rekatkan di posisi yang sama seperti di layer yang keempat tadi ya. Jadi langsung ke tengah-tengah seperti ini. Dan tadi untuk bagian tengah itu saya bantu menggunakan lem lilin ya, agar lebih kokoh ya teman-teman. Jadi tidak mudah terlepas nanti ya untuk layer buket kita. Ini kita rapikan menggunakan jemari kita. Kita juga bisa memasukkan jemari kita ke dalam rongga layernya ya, agar buket kita atau rongga layernya itu bisa terlihat lebih ngembang gitu ya teman-teman ya, lebih gembul seperti ini ya, lebih bervolume gitu ya. Nah kayak gini teman-teman, gampang banget ya. Jadi meskipun tidak menggunakan teknik cubit, buket kita juga cantik. Dan ini udah selesai ya untuk bagian layernya.
Sekarang tinggal kita selesaikan untuk bagian handle buket menggunakan setengah lembar sisa kertasnya ya. Ini saya potong dulu, untuk potongan yang ada listnya ini saya gunakan nanti untuk bagian rok handle buketnya atau layer bagian handle buketnya ya. Kemudian untuk bagian yang tengah-tengah ini nanti akan saya gunakan untuk penutup handle-nya. Jadi nanti kertasnya tinggal kita balutkan saja pada handle-nya seperti ini. Ini untuk bagian depan saya sarankan kita rekatkan menggunakan lem lilin. Untuk bagian belakang juga, jadi nanti untuk buket kita itu bagian belakang tidak terlalu banyak selotip yang tertempel ya teman-teman. Jadi kesannya juga lebih rapi. Nah seperti ini teman-teman. Selanjutnya untuk dua potongan sisanya tadi, ini kita potong semua jadi dua kayak gini. Ini juga kita potong. Dan ini akan kita gunakan untuk layer handle buketnya ya, atau rok handle buketnya. Untuk potongan yang tidak ada listnya ini, untuk bagian sampingnya nggak ada listnya, ini kita gunakan untuk rok handle yang pertama. Ini saya lipat dengan lipatan letter A, lalu tinggal kita rekatkan. Ini untuk merekatkannya saya gunakan lem lilin agar lebih kokoh. Dan ini sedikit kita serongkan ya, agar bagian bawah itu bisa melebar ya teman-teman ya. Tapi maaf tidak terekam dengan baik, tapi semoga bisa dikira-kira ya teman-teman ya untuk cara perekatannya. Ini untuk bagian atas sudah terlihat ya, kalau ini memang saya sedikit serongkan ya, agar bagian bawah itu bisa mekar ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk cara membuat rok yang pertama ya. Jadi saya lipat dengan lipatan letter A seperti tadi. Selanjutnya ini untuk cara yang kedua. Ini saya potong dulu ya, karena untuk rok yang kedua itu harus lebih pendek daripada yang pertama tadi ya. Untuk yang rok yang ini saya lipat seperti ini. Teman-teman bisa ikuti. Tapi kalau teman-teman merasa kesulitan bisa melipat dengan cara yang pertama tadi ya. Ini saya lipat dulu, kita kunci dengan selotip. Kemudian untuk cara perekatannya seperti ini, kita kasih lem lilin sedikit. Lalu untuk bagian sisanya ini kita lipat ke bagian tengah kayak gini ya teman-teman ya. Baru kita kunci menggunakan selotip seperti ini. Nah hasilnya seperti ini teman-teman untuk bagian bawahnya. Saya ulangi untuk layer atau rok sebelah kiri. Dan untuk tahap yang terakhir ini tinggal kita hias aja menggunakan pita satin ya untuk bagian pinggang handle buketnya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm dan ini tinggal kita ikat saja ya menggunakan simpul pita. Tapi jangan terlalu kencang ya, karena ini akan kita dorong ke bagian atas seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat simpul pitanya. Caranya gampang banget, kita sesuaikan dulu ya untuk ukurannya. Lalu teman-teman bisa ikuti seperti di tutorial ini. Nah kayak gini aja teman-teman. Dan untuk bagian tengah ini bisa kita kerutkan kayak gini, dan bisa kita kunci menggunakan kawat monel ya, atau menggunakan kawat souvenir ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video tutorial terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya agar lebih manis, di sini saya tambahkan topper kupu-kupu ya. Tapi kalau teman-teman nggak ada topper kupu-kupu, teman-teman bisa skip aja. Tapi sebenarnya topper kupu-kupu ini tuh murah banget loh teman-teman ya. Jadi dalam satu paket itu ada 10 pieces kupu-kupu beserta kawatnya kayak gini, dan ada lemnya juga ya. Jadi tinggal kita aplikasikan aja, dan harganya tuh murah banget teman-teman. Kalau mau samaan bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Tinggal kita tancapkan aja untuk topper kupu-kupunya, dan udah jadi teman-teman. Gimana, cantik banget kan? Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, barakallahu fikum, dan assalamualaikum.